Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Solhatul Devita Terbianti, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema peran generasi milenial dalam perpajakan di era ekonomi digital. Di tengah era globalisasi ini, pajak sering dianggap kurang penting untuk kemakmuran bangsa. Padahal membayar pajak menjadi kewajiban seluruh masyarakat dan akan dikembalikan untuk kesejahteraan bangsa itu sendiri. Menurut Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, seperti belanja pegawai dan modal, subsidi infrastruktur, pembiayaan pendidikan sekolah, dan masih banyak lagi manfaat pajak lainnya. Peran yang amat penting tersebut secara kelembagaan menjadi terletak di atas pundak Rektor Jenderal Pajak atau DJP selaku pengelola pemungutan pajak pusat. Namun terkait dengan karakteristik perpajakan itu sendiri, patutkah kita membebankan seluruh tanggung jawab perpajakan hanya pada Ditjen Pajak sendiri? Tentu saja jawabannya tidak. Sampai saat ini, kesejahteraan bangsa belum tercapai. Contoh, banyak jalan yang masih rusak, pendidikan yang belum merata, dan belum terjaminnya kesehatan bagi orang miskin. Bersumber dari Wikipedia, di Indonesia, pajak memiliki posisi yang paling penting selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 1.894,7 triliun rupiah dengan rincian penerimaan dari pajak sebesar 1.618,1 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 275,4 triliun rupiah dan hibah sebesar 1,2 triliun rupiah. Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari setiap penerimaan negara. Kesejahteraan bangsa dapat terwujud dengan salah satu cara, yaitu apabila seluruh warga Indonesia rajin membayar pajak. Perlu adanya dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat, terutama kita, para pemuda Indonesia. Jika masyarakat tidak membayar pajak, maka kemungkinan negara mengalami krisis ekonomi meningkat dan akan timbul beberapa perubahan di negara kita. Yang pertama, pendapatan negara semakin berkurang. Yang kedua, terhambatnya atau terhentinya pembangunan negara. Yang ketiga, rendahnya ekonomi negara di mata dunia. Dan yang keempat, menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Saat ini yang perlu dimunculkan adalah bagaimana kita sebagai generasi muda bersikap dengan pajak di Indonesia. Khususnya sejauh mana cara pandang kita terhadap nilai pajak yang sebenarnya merupakan aspek paling penting dari konteks pajak itu sendiri. Juga sejauh mana kesadaran kita akan pajak di masa sekarang dan juga masa mendatang, sesuai dengan slogan pajak yang pernah ada, yaitu pajak untuk anak cucu kita. Ini mengingatkan kita akan pentingnya membayar pajak demi kehidupan yang akan datang. Banyak sekali keuntungan yang kita dapat secara tidak langsung dari membayar pajak, yakni kebanyakan berupa barang publik seperti jalan raya, sekolah, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mungkin kita, masyarakat Indonesia, rajin membayar pajak. Maka perkembangan infrastruktur pun akan semakin lancar. Di era serba digital dan segala perkembangan informasi yang bisa kita ketahui secara cepat hanya melalui smartphone,
di genggaman kita. Keberadaan media sosial atau medsos sangat membantu kita dalam mengakses dan mendapatkan informasi dengan cepat, akurat, dan relevan. Sebagai generasi milenial, tentunya media sosial menjadi salah satu platform andalan kita untuk berbagi informasi dengan keluarga, rekan kerja, dan orang di sekitar kita. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media untuk saling berbagi antar individu atau kelompok saja. Media sosial sekaligus berfungsi sebagai sumber informasi penting bagi masyarakat Indonesia. Saat ini hampir semua instansi pemerintah memiliki akun media sosial resmi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah, salah satu sumber informasi yang biasa di-share di media sosial adalah informasi terkini tentang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ataupun pihak penyedia jasa aplikasi perpajakan memiliki beberapa akun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan juga YouTube untuk membagikan informasi terkait peraturan dan kebijakan-kebijakan terbaru di dunia perpajakan. Dengan kekuatan media sosial, biasanya informasi akan dapat disebarkan dengan cepat ke semua kalangan masyarakat dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi milenial mari sukseskan program pemerintah melalui taat pajak, karena di era digital saat ini melaporkan dan membayar pajak jauh lebih mudah. Sekian dari saya, Sholehatuddin Arta Febrianti, Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik. Wassalamualaikum.